Hai murid-muridku yang gaul, kembali lagi di Belajar Sosiologi bersama Mem White. Nah, kali ini kalian akan makin gaul lagi dengan mempelajari interaksi sosial atau hubungan sosial yang ada di masyarakat. Di rangkaian video pembelajaran ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti sejak kapan kamu melakukan interaksi? Mengapa kamu saling berinteraksi? Apa tujuannya berinteraksi? Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial itu? Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Belajar Sosiologi bersama Mem White. Sejak kalian lahir ke dunia, kalian itu bergaul dengan orang lain hari demi hari. Kamu menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Salah ya. Maksudnya, kamu menangis minta susu sama mama kamu mulai berbicara dengan teman-teman kamu, bersalaman atau bahkan berkelahi. Semua tindakan itu bersifat resiprokal atau timbal balik. Nah, tindakan seperti ini dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial itu erat kaitannya dengan naluri manusia untuk hidup bersama dengan orang lain dan ingin bersatu dengan lingkungan sosialnya. Nah, naluri ini disebut gregariousness. Dengan adanya naluri ini, kalian atau kita manusia disebut makhluk sosial. Jangan sombong karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita butuh orang lain. Jadi, apa itu interaksi sosial? Mem kasih rumusnya ya. Interaksi sama dengan aksi ditambah reaksi. Berlaku sebaliknya, aksi ditambah reaksi sama dengan interaksi. Jadi, kalau ada aksi tanpa reaksi, berarti itu cinta bertepuk sebelah tangan. Maksudnya berarti tidak terjadi interaksi. Ingat hubungan timbal balik? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kita akan bahas ya tentang individu dan kelompok yang merupakan pelaku interaksi sosial. Pertama, individu. Kata individu itu berasal dari bahasa Latin individuum, yang artinya tidak terbagi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, individu berasal dari dua kata, yaitu in yang artinya tidak dan divided yang artinya terpisah. Jadi individu itu berarti tidak terbagi atau suatu kesatuan. Sederhananya, individu itu unit terkecil pembentuk masyarakat yang tidak dapat dibagi lagi. Dengan kata lain, individu itu kamu, saya, perorangan atau pribadi. Nah, menurut kamu sosiologi, individu merupakan organisasi yang hidupnya berdiri sendiri secara fisiologi. Ia bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui mengenai individu. Yang pertama, setiap individu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi berbeda atau tidak ada yang benar-benar sama walau kembar sekalipun. Makanya dalam masyarakat itu ada berbagai macam karakter yang bikin pusing macam kalian. Ya, yang satu fokus sangat belajarnya, yang lain kurang fokus belajarnya. Bayangkan jadi Mem White yang harus memahami karakter kalian masing-masing. Maaf ya, Mem White jadi curhat. Lanjut, yang kedua yaitu individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki 4 R. Apa itu? R yang pertama yaitu raga atau jasad, your body. R yang kedua yaitu rasa atau perasaan. R yang ketiga yaitu rasio atau akal. Dan R yang keempat yaitu rukun atau jiwa sosialnya. Yang ketiga, individu tidak akan memiliki kejelasan identitas tanpa adanya suatu masyarakat. Masyarakat di sini berperan dalam mematangkan individu untuk menjadi seorang pribadi. Dengan kata lain yang lebih kompleks, masyarakat menyediakan nilai dan norma. Nah, nilai dan norma inilah yang diserap oleh individu dalam rangka pembentukan pribadinya. Ya, paham kan?
Faktanya murid-muridku tersayang, bukan hanya individu yang butuh masyarakat, masyarakat juga butuh individu. Jadi keduanya ini saling membutuhkan. Bagaimana masyarakat membutuhkan individu? Yaitu kalau tidak ada individu maka tidak ada masyarakat. Karena masyarakat terdiri dari individu dan individu yang banyak sekali. Nah, paham kan? Jadi, masyarakat membentuk individu dalam hal ini kepribadiannya dan sebaliknya individu membentuk masyarakat. Mantul. Sekarang kita belajar tentang kelompok. Kita tidak akan terlalu dalam membahas tentang kelompok sosial karena di kelas 11 nanti kalian secara khusus akan belajar materi ini lengkap sangat. Jadi di sini Mem White akan sampaikan dasar-dasarnya saja ya. Mulai dari pengertiannya. Nah, menurut Kamus Sosiologi, kelompok merupakan himpunan dari beberapa orang individu yang satu sama lain saling berhubungan secara teratur, saling memperhatikan, dan menyadari akan adanya manfaat kebersamaan. Setelah pengertian kelompok, sekarang pengertian kelompok sosial. Menurut Bapak Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, karena adanya hubungan di antara mereka. Jadi di sini penting kalian ketahui bahwa dalam kelompok itu bukan hanya ada beberapa individu saja sudah bisa disebut kelompok, tapi juga harus ada hubungan yang terjadi di antaranya, ya. Kalau hanya kumpulan individu tanpa ada hubungan, itu bukanlah kelompok, oke? Masih mengenai kelompok, kalian juga perlu tahu apa sih fungsi kalian hidup berkelompok? Nah, secara umum, fungsi kelompok adalah 1. Untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan melakukan sosialisasi dengan sesama. 2. Dapat mengurangi kesenjangan dalam lingkungan baru. Yang ketiga, kelompok dapat menjadi identitas bagi individu. Yang keempat, sarana untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, dapat menjalin kerjasama antar individu untuk mencapai tujuan bersama. Nah loh, lihat kan, kalian butuh orang lain, tidak dapat hidup sendiri. Jangan sombong-sombong ya, minimal sapalah orang lain atau berikan senyuman karena senyuman itu pemberian yang mampu memberkati orang lain tanpa merugikan pemberinya. Ya mantul, apalagi kita ya orang Sulut. Ciri khas kita yaitu keramahan dan kehangatan senyumannya. Daerah kita itu disebut the land of smiling people. Tapi ya, jangan senyum-senyum sendiri juga. Nanti dikira gila lagi. Mau kalian? Seperti yang kita pelajari hari ini, yakni tindakan atau aksi kita harus ada individu lain yang memberi reaksi, barulah terjadi interaksi. No lab. Mantul.